Hai kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Zen. Kali ini kita akan membahas tentang opening terbaru dari Kamen Rider Zetsu. Ya, opening ini cukup menarik juga ya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Arek-arek sadar nggak sih, opening baru Zetsu ini kayak ngasih spoiler besar. Tapi dibungkus rapi banget sampai kita nggak langsung ngeh. Opening terbaru Kamen Rider Zetsu ini bukan cuma keren secara visual, tapi juga penuh petunjuk. Dari awal sampai akhir, isinya kayak ngajak kita mikir, ini semua mimpi atau ini kejadian beneran nih? Scene awal langsung throwback ke opening pertama. Kamera pelan-pelan zoom out ke Baku yang duduk dengan pose super cool. Tenang dan santai, tapi berasa ada sesuatu yang lagi disiapin. Di tempat yang sama, Baku tiba-tiba berubah jadi Zetsu dan langsung disambut logo Kamen Rider Zetsu nih. Simpel tapi kuat. Ini kayak petanda kalau fase baru sudah dimulai. Masuk ke scene santai, Nemu, Baku, Nasuka, Minami, dan Fujimi jalan bareng sambil mungkin ngobrol ya. Kelihatannya ringan, tapi ini justru penting. Ini tanda kalau mereka semua bakal punya peran besar di chapter 2. Bukan sekedar karakter sampingan aja. Suasana langsung berubah. Baku tiba-tiba bangun secara mendadak. Gak jelas ini mimpi atau realita. Dia bersiap, lalu kita masuk ke konsep utama opening ini, yaitu playback. Baku cuci muka, tapi di reverse. Baku matiin alarm juga di reverse. Baku terlihat mau bangun, tapi bisa jadi itu justru lagi bangun. Semuanya dibalik. Ini nunjukin kalau ceritanya bakal mainin waktu, ingatan, dan persepsi. Lanjut ke scene Baku kayak didorong. Tiba-tiba muncul banyak orang diselimuti bayangan. Ini langsung ngasih tanda kalau konflik chapter 2 bakal jauh lebih besar. Termasuk kemunculan Kamen Rider Dawn. Masuk ke logo kode dengan Zero dan para agent di belakangnya. Ya bukan di belakangnya sih. Ya di bawahnya logo kan ada kota, itu isinya ada The Lady dan juga Nox ya, yang diperlihatkan. Bisa jadi itu seperti pesan kalau mereka ini sudah berkhianat ya, ataupun mereka sudah dicap sebagai penjahat nih. Ada momen unik saat karakter yang biasanya cool malah dibuat santai dan agak lucu nih. Detail kecil tapi bikin opening terasa lebih hidup. Arek-arek tau lah scene apa nih kalau kalian sudah lihat seriesnya atau episodenya. Lord 3 kan pertama muncul Zero dan Lord 3, tapi Lord 3 tiba-tiba melet dong. Aduh, gak terasa sih. Yang awalnya karakternya santai, cool, gak ada basa-basi, langsung to the point. Tiba-tiba di opening dia melet. Aduh. Ini direkturnya itu gimana nih? Si Kazuya ini menurutku sih agak nyeleneh nih. Atau Kazuya ini ingin memberi pesan kalau sifat asli dari Lord 3 itu seperti ini nih, seperti yang kita lihat di openingnya. Ya kita lihat saja apakah itu benar di episode-episode yang akan datang itu seperti apa ya. Oh ya, sampai ingin ku jadikan stiker WA ya. Karena kesannya itu kuat ya. Kalau kita ingin membuat orang tertawa atau ngejek orang, itu mereferensikan banget sih si Lord 3 ini. Terus ada close up mata dengan garis seperti mata kucing. Ini terasa seperti kode, kayak kita disuruh perhatiin baik-baik karena mungkin ada twist nih dari penulisnya sendiri, yaitu Yuya Takahashi atau Christopher Yuya. Kita sudah disuguhkan dua twist yang sangat tidak diprediksikan. Yang pertama itu episode 1-24 itu ternyata mimpi Baku. Bukan antara mimpi dan juga kenyataan. Ternyata ada dunia mimpi dan dunia nyata di mimpi Baku. Nah selanjutnya apa nih Christopher Yuya? Akankah dia bikin kita terheran-heran atau terkaget-kaget dengan plot twist dari ceritanya? Kita lihat saja ya di episode-episode yang akan datang. Lalu ada Nox, dia jalan lalu berubah jadi Kamen Rider Nox dengan transisi yang halus. Yang menarik bukan cara henshinnya ya, tapi auranya. Dia terasa punya tujuan sendiri, belum sepenuhnya di pihak Baku.
tapi juga bukan musuh biasa. Balik lagi ke Baku, dia lari sambil bawa Capsem. Lalu Capsem itu tidak sengaja terlempar, lalu diambil atau ditangkap oleh Baku versi mimpi. Ini penting karena menegaskan dua dunia ini saling terhubung ya, bisa saja ya. Masuk ke scene kota, Baku melawan bayangan dengan berbagai form basicnya. Setelah melawan memakai 3 form, pada saat pakai Paradigma Wonder, dia membesar dan langsung menghancurkan bayangan tersebut. Ini nunjukin dia bisa menyelesaikan misi. Tapi belum tentu semuanya selesai. Tiba-tiba muncul Catastrophe Nightmare, lalu langsung pindah ke penjara. Muncul Kose Amano, human form dari Kamen Rider Dawn. Dia terlihat siap bergerak lalu langsung berubah atau Henshin lah ya. Ya ini menurutku ada twist nih dari Yuya mungkin ya. Karena scene-nya itu seperti Kamen Rider Dawn itu dipenjara di markasnya Kode ya. Tapi ini kayaknya dilepaskan di ending episode lalu untuk disuruh oleh Lord 3 maupun Zero ya. Apakah ada cerita lain nih dari bebasnya si Kamen Rider Dawn itu? Balik lagi ke Zetsu Catastrophe, dia melakukan Rider Kick ke bayangan dan kali ini dibantu oleh Nox. Ini memberi tanda kalau mereka mungkin mulai bekerja sama. Masuk ke Delady dengan efek sayap kupu-kupu. Ini memperjelas kalau dia adalah Nightmare. Ada juga kupu-kupu ungu yang terlihat seolah membawa sesuatu. Ya kita bisa bilang scene ini memperjelas banget ya kalau Delady ini punya misi lain nih. Antara menyelamatkan Nemu atau hanya memanfaatkan Nemu saja. Scene pindah lalu ke Nemu yang tidur. Delady mendekat antara ingin menyelamatkan atau menjadikannya target. Nemu bangun dalam keadaan panik karena ada bayangan di dekatnya. Ya dari tadi ada scene bayangan ya. Kayaknya bayangan ini memiliki cerita tersendiri ya untuk menyerang semua orang. Ya karena bayangan ini bisa dibilang muncul di semua scene opening ini ya. Jadi bisa dibilang bayangan ini atau Nightmare ini punya peran penting nih dalam berjalannya cerita Kamen Rider Zetsu. Balik lagi ke Baku, dia melawan Nightmare-nya sendiri, yaitu Catastrophe Nightmare. Ini menunjukkan konflik internal, yaitu dia melawan dirinya sendiri. Ada scene Nemu menari sambil berganti outfit. Ini memberi kesan dunia mimpi akan semakin kompleks. Scene bergantinya itu seamless banget ya, sampai nggak kelihatan. Kalau kalian jeli atau kalian per frame itu baru kelihatan ya kalau ada cut sedikit. Tapi nice lah untuk aktor yang memerankannya dan tim produksinya yang membuat seolah-olah itu seamless. Jadi nggak kelihatan cut. Kalau kalian pikir itu menggunakan AI, jangan dulu deh. Karena si aktornya itu sudah berusaha untuk semirip mungkin agar kelihatannya itu seamless. Jadi jangan bilang itu AI atau gimana ya. Nah lanjut, ada Zetsu yang terlihat diam. Lalu muncul banyak tangan yang seperti ingin meraih sesuatu. Ini terasa simbolis ya, antara ingin meraih kemenangan atau keputusasaan. Lalu masuk ke Baku di dunia mimpi dengan pose pintu hati. Lalu transisi ke pintu hati. Maksudnya gimana bang? Oh ya, setelah scene tangan banyak itu yang seperti meraih, setelah itu langsung ke Baku yang outfitnya itu seperti di dunia mimpi atau outfit agentnya ya, yang seperti berpose layaknya manekin atau boneka yang tertanam di pintu ya, pintu hati. Ini seperti jembatan antara dua dunia, antara dunia mimpi dan dunia nyata ya, karena posenya itu seperti itu ya. Lanjut ke scene Nasuka terlihat menyelamatkan Fujimi. Ini memberi petunjuk kalau Fujimi akan melakukan sesuatu yang beresiko. Mungkin ingin mengalahkan Nightmare atau semacamnya ya. Lalu Nasuka datang dan membawa Fujimi pergi dari tempat itu. Bisa saja seperti itu ya, karena scene-nya itu bertepatan dengan meledaknya si gedung yang ada di belakang mereka. Ya masuk ke split scene. Bagian atas ada Baku dan Nemu dari sudut atas ya. Bagian bawah Nox dari sudut bawah. Ini menunjukkan mereka beda jalan tapi menuju tujuan yang sama. Ya bisa dibilang antara dua jalan berbeda tapi satu
kita ke satu tujuan gitu ya. Ibaratnya sih gini ya, kalau kalian punya ada suatu tempat yang untuk menuju ke tempat itu ada dua jalan yang enak dan ada jalan yang buruk, atau kalau dilewati itu harus menikung atau gimana ya. Lalu muncul kilasan chapter 1, lalu ada scene Baku mengambil permen dan memakannya. Ini jadi referensi ke Soma atau Gabu ya. Terakhir kamera zoom out ke berbagai tempat hingga berakhir di Zetsuroom. Di sana ada Baku juga. Ini memberi kesan semua yang terjadi bisa saja hanya mimpi. Bisa saja ya. Opening ini bukan sekedar teaser, ini blueprint chapter 2. Fokus cerita ada di konflik antara dunia nyata dan dunia mimpi. Baku masuk ke fase baru. Dia tidak hanya melawan musuh, tapi juga dirinya sendiri. Kemunculan Kamen Rider Dawn juga dan pergerakan Nox menunjukkan akan ada banyak kepentingan yang bentrok. Nemo, Nasuka, dan Fushimi maupun Minami punya peran yang lebih besar. Lady adalah dalang Nightmare, tapi motivasinya belum sepenuhnya jelas nih. Konsep playback dan reverse jadi kunci cerita, dan ending di Zetsuroom menyisakan satu pertanyaan besar. Ini semua mimpi atau kenyataan? Ya, itu adalah kesimpulanku dari opening Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut Arare? Lebih tepatnya opening kedua ya. Menurutku sih, kalau kalian tanya, Bang musiknya gimana? Musiknya sih enak ya, ada arrangementnya dan bassnya itu enak, dan vokalnya itu juga mantap kali. Aku nggak terlalu ngikutin atau paham soal audio atau musik, tapi didengarkan itu mantap, nggak ada komplain. Meskipun kalau kita tarik ulur ke belakang, liriknya agak nggak nyambung sih sama scene yang ada di openingnya, tapi mantap ya. Ya agak ada beberapa scene itu yang nggak nyambung aja gitu ya, nggak keseluruhan scene nggak nyambung, nggak. Ya kalau kalian punya pendapat lain tentang opening ini, silahkan diskusi di kolom komentar. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.